Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan menampilkan aplikasi uh, Quizzes ya, yang merupakan salah satu aplikasi untuk kegiatan pembelajaran, khususnya untuk evaluasi untuk kegiatan penilaian. Bagaimana masuk ke program Quizzes? Di Google Browser kita ketik quiz. Kalau yang pertama mengetik itu belum lengkap ya, tapi kalau sudah pernah mengetik maka akan muncul quizzes.com. Bisa juga kita lengkapi dengan quizzes, z-nya 2 kali ya, com. Oke, kemudian enter. Nah, untuk bisa menggunakan aplikasi Quizzes, kita harus mendaftar dulu. Nah, untuk mendaftar itu ada di Sign Up. Ya. Kita bisa mendaftar menggunakan akun Google. Jadi akun Google kita yang aktif, apa yang artinya email yang aktif kita gunakan. Kita pilih Google with continue with Google. Bisa juga menggunakan akun Microsoft ya. Atau kita juga bisa mengetik dengan email tersendiri. Misalnya saya akan menggunakan salah satu akun. Nah, kita menggunakan salah satu akun. Setelah alamat email kita ketik, maka kita klik next ya. Nah, kita di sini menggunakan quiz itu untuk sekolah atau untuk bisnis atau personal use. Nah, kita pilih at school ya. Ini untuk sekolah dan untuk perguruan tinggi. Oke. Kalau kita sebagai guru, kita pilih guru. Kalau sebagai student nantinya diisi menggunakan akun student. Kita pilih sebagai guru, teacher. Lalu kita tulis nama di sini. Kalau Bapak, Mister. Kalau Ibu, Mrs. ya. Nama, first name. Nama awal ya. Password. Kita isi password ya. Oke, continue. Jadi password ini minimal 6 karakter, merupakan angka dan simbol. 6 atau lebih karakter, menggunakan number dan simbol. Oke. Ketika kita bisa simpan ini akunnya supaya tidak berulang-ulang kita mengetiknya. Save. Nah, ini kita exit saja. Nah, di sini sudah akun kita sudah aktif ya. Sekarang kita di sini bisa ada dua hal ya. Melihat soal-soal yang sudah dibuat oleh orang-orang terdahulu, atau kita membuat soal baru. Misalnya kita ingin melihat matematika kelas 5 SD. Nah, ini akan muncul beberapa pilihan meskipun tidak sesuai dengan kriteria ya. Kita tinggal pilih saja mana yang sesuai kriteria kita. Matematika kelas 5 SD pecahan. Ini khususnya soal pecahan. Nah, UAS Matematika SD. Latihan soal matematika kelas 5 SD semester 2. Kita kalau mau melihat bisa kita klik ya. Klik. Kemudian ini soal-soalnya. Ada 20 ya, 20 pertanyaan.
karena kita sebagai guru, maka kita bisa langsung mengeksekusi soal ini ya. Jadi start tulis elif quiz ya. Artinya kita bisa menggunakan quiz ini, pilih klasik, kemudian di sini kita harus show answer. Nah, artinya ini kalau kita klik on maka jawaban itu akan muncul. Kemudian show answer after activity, atau muncul setelah selesai kegiatannya. Kemudian kalau kita klik shuffle question, maka pertanyaan diacak. Kalau ini biru shuffle answer, maka pilihannya juga acak. Jadi antara peserta yang satu dengan peserta lain, pertama nomor soalnya itu acak, kedua pilihannya juga acak. Jadi tidak sama pilihan benar antara si A dengan si B. Mungkin peserta A jawaban benar itu nomor 1 itu A, tapi yang murid B, peserta B, jawaban benar itu C misalnya. Tapi kuncinya itu diacak ya posisinya. Oke, kalau ini sudah, maka kita klik continue. Nah, ini akan muncul kode. Kalau peserta ujian ingin gabung, maka kita cukup membagi kode ini ke peserta ujian. Bisa melalui WA atau bisa melalui SMS. Kode ini kita bagikan. Kemudian kalau ujian mau dimulai, maka kita klik start. Nah, ini tidak bisa klik start karena tidak ada peserta yang terdaftar dalam game. Jadi start ini bisa dijalankan setelah peserta sudah bergabung. Oke. Kemudian bagaimana membuat soal? Ini kita akhiri. Nah, kita membuat soal. Misalnya membuat soal baru, kita buat kuis ya. Nah, nama kuisnya apa? Kita harus tulis nama kuis. Misalnya IPA kelas 5. Kemudian kita memilih juga subjek yang relevan ya. Kalau subjek yang relevan untuk IPA ini tentu fisik ya, fisika, bisa sains ya, bisa fisik. Kalau fisik di IPA ya, chemistry, kimia, biologi, kita pilih sains saja ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa pilihan soal. Ada multiple choice, ada checkbook, ada fill in the blank, ada full, ada open ended. Ini ada yang baru slide ya. Misalnya kita pilih multiple choice. Jadi sini kita tulis soal. Kemudian pilih jawaban. Misalnya saya mengambil salah satu soal yang ada di internet. Contoh soal UKK Mapel IPA SD kelas 5 atau MI lengkap dengan jawabannya. Ini contoh soal nomor 1. Jadi soal ini saya kopikan. Copy. Kemudian masuk ke aplikasi quiz. Di sini tempat menulis soal, pastikan. Kemudian pilihan. Ini saya blok semuanya.
pilihan 1, 2, B ya. Nah, ini tidak perlu kita kasih A, kita hapus ya. Karena soal nanti urutan jawabannya diacak. Nah, apa yang menjadi kuncinya? Nah, kalau yang di sini kuncinya, kalau di soal ini kuncinya adalah C ya, pernapasan. Maka kita harus menandai sebagai kunci. Klik ini ya. Nah, ini pertanda sebagai kunci. Jadi dengan mengklik kotak di awalnya itu, nah itu pertanda sebagai kunci. Kemudian kita memberi waktu untuk mengerjakan soal ini, misalnya 30 detik ya, 45 detik ya. 45 detik. Oke, save kalau sudah. Oke. Ini soal pertama. Kalau mau lanjut ke soal kedua, kita klik lagi multiple choice. Kita ambil lagi soal. Bisa juga mengetik dengan rumus ya, add match question. Bisa juga di-insert bentuk gambar. Bisa juga dalam bentuk suara, bisa juga ditampilkan dalam bentuk video. Jawabannya juga bisa berbentuk rumus matematika, bisa juga dalam bentuk image atau gambar ya, tapi tidak bisa dalam bentuk video pilihannya. Oke. Karena pilihannya adalah D ya, kita klik D untuk pilihan jawabannya benar. Waktu 45 detik ya. Paling banyak waktu yang disediakan ini adalah 10 menit, 15 menit ya, 15 menit. Waktu tercepat itu adalah 5 detik. Jadi kalau kurang dari itu tidak bisa, lebih dari 15 menit juga tidak bisa. Oke, kalau ini sudah save, sudah muncul 2 soal ya. Jadi yang kunci itu muncul dalam warna biru. Oke, kalau soal ini mau diedit, klik edit ya. Nah, ini ada tanda enter di sini. Oke. Nah, pas posisinya di tengah. Ini contoh soalnya muncul di sini ya. Jadi nanti pilihan jawaban itu akan warnanya berbeda. Tapi tidak akan menunjukkan bahwasanya kunci jawaban itu warna merah, tidak. Nanti pilihan ini juga acak posisinya. Bisa jadi paru-paru di nomor 2, paru-paru nomor 3, atau paru-paru nomor 2. Ya, bisa jadi posisinya berubah. Oke, kalau sudah di save. Nah, ini adalah contoh. Kalau soalnya sudah selesai, maka misalnya kita anggap sudah selesai mengerjakan pembuatan soal, create publish, kita pilih publish ya. Oke, publish, kemudian quiz detail. Kita bisa menambah gambar di quiz ini untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya
IPA kelas 5 kita buat gambarnya 1, jadi nanti kita mudah mengidentifikasi ya. Grade, ini untuk kelas 5 ya. Kemudian, nah ini pilihan salah satu ya, public, visible to everyone. Artinya sini ada beberapa pilihan, ada bisa dilihat oleh publik, siapapun bisa melihatnya, atau yang bisa melihat itu Anda saja, kita saja yang menulis, private ya. Kalau saya cenderung menggunakan private ya. Nanti bisa kita kasih tugas secara bertahap kepada siswa. Kalau kita berikan publik, jadi siswa itu bisa acak ya mengerjakan, sehingga tidak tuntas untuk membahas satu soal. Jadi dengan privat ini artinya kita berikan soal tugas per minggu, misalnya minggu ini tugasnya, minggu kedua ini soalnya. Maka dengan demikian dia menyelesaikan satu-satu sesuai dengan tahapannya. Oke, pilih privat, visual, artinya yang bisa melihat itu adalah kita, di siswa bisa melihat ketika kita berikan kode. Save. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau untuk tugas ini bisa dalam bentuk homework, tugas di rumah, bisa dalam bentuk live quiz. Jadi live quiz itu ujian langsung pada saat itu. Memang ini ada kelemahan ya, kita bisa melihat siswa yang aktif pada saat itu. Tapi masalahnya kalau jaringannya tidak stabil, maka ada siswa yang tidak bisa ikut ujian pada saat itu. Sedangkan mungkin pada kesempatan lain jaringannya bisa bagus. Nah, kalau jaringannya bagus, akan lebih tepat kalau menggunakan live quiz ya. Karena live quiz itu kemungkinan ya untuk mengatasi juga soal itu tidak dikerjakan oleh orang lain. Kemudian asynchronous ini ada tugas robust, bisa juga untuk memperkaya penguasaan siswa. Setelah dilakukan quiz live ya, lalu quiz ini juga ditugaskan, jadi untuk memantapkan pengetahuan siswa. Bisa juga ditugaskan untuk dikerjakan di rumah. Oke, kita pilih start live quiz. Nah, kita pilih klasik. Kemudian how many time can participate to take this quiz? Nah, berapa kali peserta bisa ikut quiz ini? Nah, kalau unlimited dia bisa berikut berkali-kali. Tapi kalau kita batasi, bisa tergantung kita mau satu kali. Jadi setelah satu kali ikut dengan akun yang sama, dia tidak bisa lagi ikut. Kalau ada yang bermasalah, kalau dia mau ikut, maka dia harus menggunakan akun yang lain. Jadi peserta untuk bisa ikut, dia harus mendaftar juga sama dengan guru, ya harus punya akun, harus sudah terdaftar. Berapa banyak soal muncul? So answer during activity. Nah, apakah kalau kita klik ini, maka setiap selesai dipilih oleh siswa, maka akan muncul jawaban benarnya. Tapi kalau ini kita off-kan, maka siswa tidak tahu mana di antara pilihan itu yang benar ya. Karena ini juga perlu juga ya kalau untuk ujian sebenarnya ya. Karena kalau ujian itu tidak dilakukan berkali-kali, hanya satu kali, ya itu boleh saja ini di-on-kan. Tapi nanti ada pada saat ujian itu siswa itu tidak bisa ujian pada saat itu dengan alasan jaringan. Dia minta ujian susulan.
Ini berisiko ini kalau ujian susulan itu diberikan kalau ini on ya. Bisa jadi dia mengintip jawaban bersama teman yang lain. Dia tahu kuncinya di mana karena sudah tahu jawaban yang benar itu apa. Sehingga ketika diberikan waktu dia ikut ujian susulan, maka dia sudah bisa besar kemungkinan akan menjawab dengan benar semuanya. Nah, ada juga yang pintar-pintar seperti itu ya. Bisa juga menunjukkan peserta bisa mereview pertanyaan dan jawaban setelah akhir. Tapi kalau kita off-kan ini, maka siswa peserta tidak memiliki kesempatan untuk mereview. Jadi fleksibel ya kuisis ini, tergantung bagaimana guru settingnya. Ingin muncul jawaban benar atau tidak, ingin bisa direview kembali setelah selesai ujian apa tidak. Kalau tidak, kita klik off ya. Kalau ingin melihat question saja, pertanyaan saja, tidak ada jawaban, juga bisa juga. Nah, misalnya hanya bisa melihat pertanyaan, tapi tidak bisa melihat jawaban benarnya. Oke, selanjutnya activity setting. Ini partisipan get bonus point. Ini boleh iya, boleh tidak ya. Ini semacam penghargaan. Kalau dia menjawab benar, maka dia akan mendapat hadiah. Kalau tidak, ini supaya mempercepat ujian, sebaiknya ini di off-kan saja. Timer, default timer. Partisipan bisa melihat jam mundur ya dari masing-masing pertanyaan itu. Default timer ya. Oke. Supaya bisa melihat berapa, karena soal itu misalnya satu soal waktunya 45 detik, nah jadi tinggal berapa detik lagi sehingga dia bisa menyelesaikan dengan baik. So leaderboard, menunjukkan leader. Shuffle seperti tadi, pertanyaan diacak apa tidak. Kalau biru seperti ini diacak, ini juga diacak pilihan jawabannya. Atau siswa bisa mengulang kembali ya jawabannya benar. Kalau ini kita buka bisa dibuka, tapi kalau tidak sudah diklik satu kali maka dia tidak bisa berubah lagi. So gambar-gambar yang lucu ya, ini juga memperlambat proses, apalagi jaringannya lambat ya, ini di off kan saja. Kalau sudah oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, nomor kode ini yang diberikan kepada siswa nanti. Jadi, kita bagikan. Jadi, begitu klik di kotak ini ya, itu akan otomatis tercopy ya. Jadi, ketika kita masukkan di WA group, maka kita tinggal paste saja untuk membagikan kepada peserta yang ikut ujian. Nah, inilah penjelasan dua hal, menggunakan soal yang sudah ada dan membuat soal baru. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya.